Dan kami percaya semuanya baik buat jiwa kami, Tuhan. Kami tinggal dalam perkenan Tuhan dan hadirat-Mu. Singkirkan semua yang dari daging. Dan kami berdoa beri kami yang dari roh-Mu. Kami berdoa tidak ada lagi perjuangan dengan kekuatan manusia kami sendiri. Dan kami berdoa Tuhan terus didik kami untuk tidak melahirkan apa yang dari daging, tapi melahirkan apa yang dari roh-Mu saja. Bicara Tuhan, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang tinggal dan memerintah atas hidup kami, sehingga semua kebenaran ini kami terima dengan utuh di hidup kami. Memberkati dan makin mengubah kami serupa dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima berkat-Nya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, sebetulnya saya ingin melanjutkan 4 poin lagi, di mana kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Tapi tadi siang pada waktu saya berdoa, saya mendoakan lagi, saya hadapkan ke Tuhan, tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu. Karena itulah hari ini saya mau ajak Anda melihat tidak berbenturan atau tidak berbelok arah atau ke tujuan yang lain, tapi kita masih mau belajar yang dasarnya dari Kejadian pasal yang ke-26. Nah, saudara sekalian, pada waktu saya membaca lagi, tadi Tuhan berkata, nak, baca lagi akan cerita itu. Saya baca lagi dari awal dan Tuhan berkata, kamu perhatikan satu perkara di situ. Dan mata saya dibawa Tuhan melihat akan yang namanya sumur atau tempat yang namanya Beersheba. Dan Tuhan berkata, malam ini kamu bicara tentang Beersheba. Apa arti Beersheba buat Ismail? Apa arti Beersheba buat Abraham? Apa arti Beersheba buat orang yang bernama Ishak? Dan pada ujungnya saya mengerti Tuhan sedang mengajari kita untuk bisa terima warisan yang luar biasa yang dari Tuhan. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Orang menata masa depannya pada umumnya lewat 2 jalur. Ini semua orang mengerti. Jalur yang pertama, biasanya orang menata hidupnya secara manusia ini kita melihat lewat jalur pendidikan. Lalu kemudian ada yang di luar jalur pendidikan. Katanya ada orang mengatakan kalau nilai kita A itu adalah jadi profesor, jadi pengajar. Nilainya B katanya itu menjadi CEO. Nilainya C itu adalah pegawai-pegawai yang baik. Nilainya D dibilang itu orang yang mungkin akan jadi independen atau apa. Yang E, nah ini calon bilioner katanya. Karena sebetulnya dia keluar dari sistem, ya. Jadi ada orang yang lewat pendidikan, ada yang tidak. Nah, kalau orang tidak lewat pendidikan, Pak, ada 2 lagi sebetulnya menurut saya. 1, lewat kerja keras. Anda harus berani coba, berani gagal, jungkir balik, tekun, berani segala-galanya, menghadapi resiko, maka dia bisa berhasil. Kalau itu nggak berani, Pak, coba tinggal 1 kemungkinannya, lewat anugerah, saudara, sebetulnya. Nah, kalau sudah anugerah ini susah. Karena orang tidak bisa menebak ini ujungnya mau kemana, dan ujungnya hidupnya ini penuh dengan kebetulan. Nah, nanti kalau ditelusuri lagi, kok Anda bisa begini? Rasanya semua serba kebetulan. Nah, apa itu sebetulnya? Itu anugerah Tuhan. Bagaimana diberikannya, seringkali orang tidak tahu. Nah, saudara sekalian, hari ini saya ujungnya akan mengajak Anda membahas tentang bagaimana Anda itu bisa terima warisan rohani yang luar biasa. Kemarin saya cukup tergelitik hati saya mendengar kesaksian pembicara kita, ya toh? Dia berkata, saya terima warisan dari Pak Yusak dan sebagainya. Saya baru dengar bahwa dia juga belajar dari Ibu Suset, saya baru dengar kemarin.
Entah karena beliau ada Ibu Suset atau karena memang benar gitu saya nggak tahu. Tapi saya dengar begitu katanya. Saya pikir betul juga sih, orang itu sebetulnya bagian daripada kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah lewat warisan rohani. Siapa yang ingin dalam hidupmu Anda terima warisan rohani dari Tuhan? Nah, saya mau belajar, mengajak Anda belajar akan poin-poin penting ini. Nanti kita akan lihat seberapa Tuhan akan membawa kita. Sekarang mari kita lihat dulu apa artinya Beersheba itu buat orang yang bernama Ismail. Kata Beersheba artinya sumur sumpah. Sheba itu sumpah, Ber itu sumur. Sumur di mana sumpah itu ada, di mana oath, sebuah sumpah itu diucapkan. Nah, sekarang mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-21, lihat pada ayat yang ke-14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan, garis bawahi, mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara sekalian, buat Ismail dan ibunya, Beersheba adalah tempat di mana mereka menjadi pengembara. Saudara, kalau Anda membaca kisah ini, maka saudara mengerti ada dua alasan mengapa sebetulnya seseorang itu hidupnya ujungnya hanya menjadi pengembara. Pengembara itu orang yang bepergian dan tidak pernah jelas tujuannya. Dia hanya muter, dia muter. Bapak mau kemana? Muter. Tujuannya mau apa? Muter. Karena dia pengembara. Mengapa Hagar dan Ismail berujung seperti itu? Kalau Anda membaca pasal-pasal sebelumnya, saudara akan melihat dua hal. Satu, Ismail ini adalah anak Abraham oleh karena daging. Abraham nunggu sudah cukup lama, anak perjanjian tidak kunjung diberikan. Lalu kemudian Sarai berkata, itu loh ada hambaku bernama Hagar, ambil aja, tiduri. Biar kemudian dia hamil dan punya anak buat aku. Tapi rupanya Hagar ketika dia tahu dia hamil, Alkitab berkata dia memandang rendah kepada nyonyahnya. Tetapi perbuatan yang dilakukan Abraham itu bukan itu yang sebetulnya Tuhan janjikan. Tuhan berkata, kamu akan punya keturunan dari Sarah. Tapi kenyataannya dia tidak cukup sabar untuk menantikan itu, sehingga dia kemudian setuju mengambil Hagar. Segala sesuatu yang berasal dari daging, ujungnya akan membuat Anda tidak kemana-mana dan hanya menjadi pengembara. Penting sekali buat orang Kristen itu mengerti apa yang Tuhan janjikan dan bagaimana itu akan Tuhan genapkan dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang hanya berkata, oh Tuhan bisa berjanji, tapi dia tidak bisa menggenapi, maka dia akan mencoba menggenapi dengan kekuatannya. Dan pada ujungnya sebenarnya kalau Anda melihat itu, saudara hanya mendapatkan sebuah hasil dari upaya daging manusia. Dan semua yang dari upaya daging, ujungnya hanya membawa kita kepada pengembaraan. Saya sudah melihat kehidupan begitu banyak orang
yang hidupnya hanya muter seperti pengembara, tidak pernah jelas tujuannya mau ngapain. Dia ikut ke sana, ikut ke sini, ikut ke sana, ikut ke sini. Ujungnya dia bingung, ini mau kemana sih katanya. Dan kalau ditanya, lah Anda mau kemana? Enggak tahu. Pokoknya aku hanya berputar. Itulah hidup seorang pengembara. Tapi mengapa Ismail dan Hagar jadi pengembara? Kalau Anda membaca beberapa ayat sebelumnya, saudara akan membaca sebuah kisah. Dan ini yang memicu kemarahan Sarah. Dan itu pun keputusan yang diambil dibela oleh Tuhan. Suatu hari, Sarah melihat, dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Hagar itu, dijelaskan di Alkitab, anak yang dilahirkan oleh Hagar itu sedang bermain dengan Ishak. Kata itu saya nggak tahu dari mana diterjemahkannya, tapi kata itu terlalu sopan untuk menggambarkan yang sebenarnya. Sebetulnya dalam kata itu ada unsur tertawa yang menghina, yang mengejek, dan beberapa ahli Alkitab mengatakan itu ada unsur bullying, saudara. Dan itu beda mereka sekian belas tahun. Ishak masih kecil, dibully oleh Ismail. Dan itu dilihat oleh mata ibu daripada Ishak. Bubar, saudara. Begitu si ibu ini melihat, loh, engkau membuli anakku. Dia marah, dia berkata kepada Abraham, usir anak itu dan ibunya. Dia tidak boleh tinggal di sini. Abraham marah sekali. Maunya dia balas omongan, tapi Tuhan berkata, Abraham, turuti, ikuti maunya istrimu. Lemes, saudara. Katanya, keberhasilan itu karena orang mendengar suara Tuhan dan istrinya. Katanya begitu, saudara. Nggak ada ayatnya. Tapi ibu-ibu punya ayat tambahan untuk segala sesuatunya. Saudara, kalau Anda melihat begitu dia membuli adiknya, itu masalah besar. Hari ini, sampai hari ini menurut saya, roh Esau masih ada. Bahkan roh Kain masih ada. Roh Saul masih ada. Roh sulung masih ada. Dan di mana-mana saya melihat, sebetulnya saudara membuli saudaranya sendiri. Satu hari ada orang bertanya kepada saya, Pak, kemarin Ibu ini sudah sempat ngomong, apa itu Pak, hyper grace? Wah, saya bilang, ada apa sih kok rame hyper ini? Itu Pak, pengajaran. Saya bilang, saya itu nggak pernah ngikuti lengkap tuh. Nah itu apa Pak? Saya nggak tahu, saya bilang. Yang diajarkan apa Pak? Ya meneketehe, saudara. Tapi hari berikutnya ada orang bilang, Pak, Bapak termasuk yang hipergrace. Saya aja bingung hipergrace itu apa. Saya masuk hipergrace. Hiperbol namanya menurut saya. Berlebihan banyak orang lebay. Siapa yang tahu hipergrace? Hipergrace siapa yang tahu? Oh katanya. I don't know. Betul, kemarin itu bukan urusan kita. Urusan kita melakukan kehendak Tuhan saja. Saudara mau membahas banyak pelajaran, saya kasih banyak buku. Sampai habis umurmu hanya membahas bukunya orang lain. That's all. Tapi jiwa-jiwa kita biarkan tiap detik sekian banyak orang binasa masuk neraka dan kita tidak peduli. Itu yang itu menurut aku itu hiper nggak peduli, saudara. Ada hipergrace, ada hiper nggak peduli, saudara, ya toh? Bingung saya, hari pertama orang tanya hipergrace itu apa, hari kedua orang lain berkata, katanya Bapak termasuk di situ. Saya masuk di mana ada Tuhan berada, itu aja sudah, saudara. Tapi yang saya mau katakan di sini, kalau kita punya spirit seperti Ismail ini, percayalah di sebuah titik, ujungnya Anda hanya mengembara. Tidak pernah jelas maunya kemana sebetulnya.
Dan buat Ismail dan buat ibunya, mendengar kata Beersheba adalah tempat pengembaraan di mana itu anak nyaris mati. Hanya karena anugerah Tuhan lagi. Maka tiba-tiba Hagar melihat ada sumur di depan matanya. Saudara, yang pertama, sebetulnya Beersheba itu nama itu bagus. Buat orang di Timur Tengah, sumur adalah segala-galanya. Itu mata air yang akan membuat mereka bertahan hidup. Tapi di mata air itu ada sebuah oath, sumpah. Sebuah perjanjian, sebuah covenant yang luar biasa. Tapi tiba-tiba hanya menjadi tempat pengembaraan yang tidak jelas. Kalau kita hanya memburu semua yang dari daging, dan kita hanya kerjaannya menganiaya orang lain. Oh Pak, kita nggak nganiaya. Saya mau beritahu saudara, pena lebih tajam dari pedang. Dan yang paling tajam dari semuanya, lidah kita, saudara. Oh ini empuk Pak, lidah sapi enak. Lidah sapi bagus, karena tidak pernah ngerasani orang lain. Lidah manusia, saudara, alotnya luar biasa. Dan percayalah, tajam. Kita dipanggil untuk mengucapkan blessing, memberitakan Injil supaya orang diselamatkan. Amen, saudara? Itu yang pertama. Lalu buat Ishak apa? Sebetulnya Beersheba itu memberikan, buat Abraham artinya apa? Sekarang mari kita lihat Kejadian pasal 21, ayat 22 mulai. Kejadian pasal 21, lihat pada ayat yang ke-22. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku, dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah, an oath, ya sumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku. Dan sampai hari ini belum pernah pula ku dengar. Ini jawaban mirip dengan pejabat kita. Pak, ada berita ini. Wah, saya cek dulu ya. Saya kok belum ada laporannya ya. Sudah ramai di seluruh dunia. Dia berkata, kok belum ada yang laporan ke saya ya. Jawabannya persis dengan pejabat hari ini, saudara. Namanya juga Abimelekh. Teruskan lagi. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan nama tempat itu Beersheba. Karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Saudara sekalian, kalau Anda membaca kisah ini, buat Abraham, Beersheba merupakan sebuah tempat di mana dia dengan Abimelekh saling bersumpah, tapi sekaligus itu sebuah pengakuan yang diberikan oleh raja Filistin kepadanya. Hari itu Abimelekh melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sebenarnya, dengarkan baik-baik, orang akan tunduk bukan karena kata-kata kita. Orang akan tunduk bukan karena fasih lidah kita.
Orang akan tunduk bukan oleh karena kemampuan kita membela diri. Orang tunduk karena melihat penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, kalau Anda adalah orang yang jago membela diri, Anda orang yang jago berargumentasi, tidak akan pernah menjamin sebenarnya bahwa orang akan tunduk kepada saudara. Orang yang menang dalam perbantahan belum tentu dia disayangi. Tapi seringkali saya melihat orang yang menang dalam perbantahan, justru dia makin dibenci. Tetapi kalau orang itu, dia melihat dalam kehidupan kita, ada yang namanya penyertaan Tuhan. Tidak usah diberitahu siapapun, mereka akan datang dan minta berdamai. Bukankah Alkitab berkata, kalau orang itu berkenan di hadapan Tuhan, maka musuhnya pun akan didamaikan dengan dia. Seringkali kita salah membaca atau menafsir Mazmur 23, yaitu Mazmur Daud. Ketika Alkitab mengatakan Daud berkata, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dulu saya berpikir lawan di depan, kelaparan, kita makan di depan dia. Dan berkata, sorry ya gua makan dulu. Saya berpikir itulah ejekan. Ternyata itu tafsiran orang yang sakit hati, saudara. Karena sebetulnya orang Yahudi tidak akan pernah makan di depan musuhnya. Dia hanya makan di depan orang yang dia berdamai hatinya dengan orang itu. Ayat itu mau berkata, Tuhan mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Tapi caranya bagaimana? Bukan menggunakan trik, bukan menggunakan tipuan, bukan menggunakan ketidaktulusan, bukan menggunakan perbantahan. Firman berkata, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita akan membungkam segala-galanya. Saudara sekalian, betapa pentingnya hidup di dalam penyertaan Tuhan. Buat Ismail dan ibunya, Beersheba merupakan tempat pengembaraan. Semata-mata tempat pengembaraan dan tidak ada yang lain. Bagi Abraham, itulah tempat di mana dia mendapatkan pengakuan. Seorang raja mendatangi dengan panglima pasukan perangnya minta berdamai. Oleh karena dia berkata, aku melihat Tuhan menyertai hidupmu. Saudara, betapa pentingnya nama Immanuel dalam kehidupan kita. Yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Saya berdoa itu yang merupakan Beersheba kita. Nah, sekarang saya sampai kepada poin yang paling penting adalah yang berkaitan dengan Ishak, karena sebetulnya disinilah Anda akan belajar yang namanya warisan. Saudara, bagaimana sampai kemudian Ishak itu tiba di Beersheba juga. Sekarang saya mau ajak Anda melihat dalam Kejadian pasal yang ke-26, lihat pada ayat yang kedua, Kejadian pasal 26, ayat yang kedua. Kita akan runtut pelan-pelan supaya Anda bisa menangkap akan apa yang Tuhan maksud. Kejadian 26, lihat pada ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah, oath, Sheba, yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, kalau Anda mendengar suara Tuhan, maka suara Tuhan itu bisa yang seperti tertulis, tersurat, tapi ada juga yang tersirat. Kita stop dulu di sini. Tuhan bicara kepada Ishak, kamu tinggal di sini. Di mana di sini itu? Gerar. Sebab aku akan berikan negeri ini kepadamu yang telah kuikrarkan, yang telah aku perkatakan sumpahku, oathku, Shebaku kepada Abraham. Sebetulnya di dalam apa yang Tuhan ucapkan itu,
ada sesuatu yang tersembunyi di situ, yang bentuknya adalah cuman sebuah isyarat. Dan ini yang Ishak tidak bisa membaca. Saudara, menurut saya Ishak ini termasuk orang yang beberapa kali gagal membaca isyarat Tuhan. Contoh kedua adalah begini. Suatu hari dia panggil anaknya yang gede, Esau, dia berkata, sebentar lagi aku akan mati. Sebelum aku mati, aku akan memberikan hak kesulungan kepadamu. Tolong kamu berburu, masak yang enak berikan kepadaku. Sebentar lagi aku mati. Saudara, itu matinya masih panjang. Sampai Yakub mengembara di tempatnya Laban, sampai Yakub balik lagi, masih hidup. Kenapa dia berkata sebentar lagi aku mati? Dia tidak bisa membaca isyarat Tuhan dengan jelas. Nah, nanti kita akan buktikan ya. Tapi saya mau tunjukkan ke saudara. Pak, di mana isyarat Tuhannya? Ketika dia berkata, ini akan aku berikan seperti yang aku ikrarkan kepada Abraham. Kata ikrar itu kata of, kata sumpah, kata sheba. Disebut Tuhan, tapi istilahnya Ishak itu tidak ngeh. Saya melihat saudara, dengarkan baik-baik. Kalau setiap kali ada isyarat yang Tuhan berikan dan tunjukkan dan itu Anda bisa nangkap. Saudara perlu roh Tuhan, roh kudus betul sih. Anda perlu bergaul dengan roh Tuhan. Anda perlu masuk ke firman. Anda perlu jalani kehidupan dengan Tuhan. Baru Anda bisa nangkap isyarat-isyarat Tuhan. Seringkali kita bahkan tidak mengerti isyarat dari orang lain. Anda pernah ngobrol dengan orang, Anda lagi ngomong, tiba-tiba temanmu, Anda berkata ini, batuk ya? Itu goblok banget. Iya lagi ngomong memberi isyarat, batuk lagi. Mau permen pedes atau cabai rawit? Enggak. Anda ngomong lagi. Sebetulnya dia mau berkata, stop ngomong. Lagi. TBC ya? Saudara, apa Tuhan begitu? Ya. Saudara pernah dengar kesaksian Pak Yusak zaman dulu? Habis seminar dikerubuti banyak orang. Minta foto, minta tanda tangan. Dia ngeladeni orang, ditanya ini, tanya itu. Terus Tuhan ngomongnya gini, seneng ya Yusak. Langsung, bubar, pulang. Langsung masuk kamar, saudara. Hanya satu kata, seneng ya Yusak. Itu apa? Isyarat. Kalau orang goblok ngomong gini, lumayan Tuhan, kan aku bintang filmmu. Itu ngawur. Mengapa saya berkata itu isyarat Tuhan? Nanti ujungnya dia akan sampai ke Beersheba. Nanti saya tunjukkan betapa Tuhan suka dengan itu. Tapi sebelum dia sampai ke sana, penderitaan yang dia lewati, kesusahan, masalah, tekanan, aniaya, luar biasa. Tidak berarti saya berkata orang yang teraniaya adalah orang yang salah. Tapi dalam hidup kita sampai kita belum bisa tune dengan gelombangnya Tuhan, itu masalah. Kalau Anda punya radio zaman kuno itu kan ada gelombangnya diputarkan. Kalau itu meleset, masih ingat saudara? Sampai Anda bisa dapatkan gelombang yang tepat. Sekarang digital lebih enak. Dulu nggak ada, diputar-putar. Masih ingat? Lupa Pak. Pura-pura aja. Yang dulu kan diputar gini. Sebelum Anda sampai ke tempat tune in di gelombangnya itu, suara baru jernih ketika Anda tepat di tempat itu. Itu sama sebetulnya. Tuhan berkali-kali berkata, nanti ya sekali berkata, nanti ya aku tempatnya, aku ikrarkan itu. Dia berkata, aku sumpah. Dia nggak nangkep.
Saudara harus belajar nangkap isyaratnya Tuhan. Kemarin hari Minggu malam kami makan malam dengan John Evans ini. Saya melihat kedatangan kali ini agak berbeda, nanti saya cerita ke saudara. By the way, Pak Kevin ini namanya dirubah sama John Evans ini. Bukan Kevin Chan lagi, Gavan sini. Serius. Dia, ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. John itu adalah buat orang yang belajar keuangan adalah a living legend. Legenda yang masih hidup. Ini orang di Nigeria dari nggak ada apa-apa didatangi Tuhan, Tuhan datang kayak sinar masuk di kamar hotelnya, dan sejak itu dia dipakai Tuhan untuk 100 kali ganda. Dia nulis banyak buku. Pak Kevin ini diberi hak untuk menulis ulang semua bukunya John Evans ini. Dan dia bilang kamu baca, kamu tulis ulang, tambahi, kurangi apapun kamu boleh. Lalu kemudian penulisnya tidak lagi John Evans ini, Gavin sini. Belakangnya dia izinkan dipakai namanya. Ditulis ini riset bersama John Evans ini. Itu ya saudara, kalau bukan Tuhan, tidak ada orang mau memberikan itu. Saya mau cerita nih, di Amerika banyak gereja besar, gembalanya sudah tidak terima gaji lagi. Sebab buku yang dijual itu jauh lebih gede daripada gajinya. Jadi sebetulnya bukunya Brother John yang puluhan itu kalau orang tua ini kan umur sudah hampir 80, dia biarin aja dijual. Itu kayak uang pensiun buat dia. Dan di Indonesia kan makin hari menurut saya makin banyak orang membutuhkan berita yang seperti ini, terutama dalam hari-hari seperti ini. Tapi kalau sampai haknya dikasih, ada sesuatu sih. Saya melihat ada yang aneh dari kedatangan beliau dalam beberapa hari ini di Semarang. Sekarang lagi di Singapura. Saudara, pada waktu itu hari Sabtu pagi, saya ngobrol dengan dia itu 3,5 jam. Kita tidak ngomongin yang lain, itu bukan urusan kita. Ya toh saudara, kita buka Alkitab, kita ngobrol dari firman. Kita ngomong banyak, dia itu ajak saya membahas 11 sampai 12 poin kebenaran. Kita diskusi dari akhir zaman sampai semuanya. Sebagian tidak boleh untuk khotbah. Nanti orang bingung katanya, simpan buat pengetahuan aja. Tapi yang sebagian lagi dia bilang ini akan membawa kamu kepada banyak. Jadi kita diskusi panjang lebar sampai 3,5 jam. Saudara sekalian, dengan usia yang hampir 80 tahun, saya kagum dengan kekuatannya. Nah, malam terakhir hari Minggu malam sebelum Seninnya beliau terbang ke Singapura, kami makan malam sama-sama. Dan dia ngomong lagi, diskusi lagi. Terus kemudian dia berkata sama saya gini, satu yang aku suka dari hidupmu adalah, dan dia belakangan dia ngomong bahwa katanya ini saya satu-satunya yang bisa diajak begitu. Dia berkata begini, aku kasih kamu a hint, kayak seperti inspirasi kecil, isyarat kecil aja. Kau bisa nangkep nyamber jadi gede. Dia berkata, kamu ada percikan kecil kembang api, bisa kamu ubah jadi lautan api. Aku kasih kamu sepotong ranting, kamu bisa ubah jadi hutan yang lebat. Saya berpikir dari mana bisa? Saudara sekalian, ini saya mau cerita apa adanya. Saya kalau kemarin dengar Ibu Iin khotbah itu saya jadi makin mencintai Pak Daniel Cipto. Coba bayangkan kalau saudara itu kakak beradik, kakaknya juara terus, adiknya nyaris terus. Tidak pernah mogok sih. Tapi Anda bisa bayangin kalau itu sekolah dan mereka sampai dengan SD atau SMP itu di sekolah yang sama. Yang saya tahu gurunya seringkali membandingkan, kakakmu pinter, kamu kok begini. Sebab saya ini sekolah dulu itu juga karena anugerah yang hiper dari Tuhan, saudara. Terus kita pakai sekalian ya istilahnya. Ya. Kenapa begitu? Ini kalau saya ngomong terus terang.
Kalau Bu Iin kan juara. Saya masih ingat. Dari kelas 1 SD, saya itu sudah harus les, saudara. Anda bisa kebayang nggak? Saya itu kelas 1 SD sudah harus les. Tidak bisa ngikuti pelajaran. Dan saya tahu orang tua saya dengan segala cara nempel terus ke guru saya, saudara. Datengin, ngajak ngobrol, baik-baik. Sesekali ngasih roti. Tujuannya apa? Please jangan sampai anakku mogok. Itu aja. Setiap mau kenaikan kelas, orang tua saya tanya dengan saya, ini kira-kira papi malu tidak? Saya hanya bilang, semoga tidak. Karena nilai saya itu pas-pasan. Saya nggak bohong. Tiap tahun itu selalu ada mawarnya di raport saya, alias nilai merah. Akhirnya tiap tahun berjuang, tiap hari les, saya seminggu mungkin 3 kali lah, nggak tiap hari. Teman-teman main, saya les. Sambil diajari berhitung, nggak mudeng-mudeng lihat keluar, lagi main layang-layang teman saya. Mereka teriak-teriak, ngapain? Sekolah terus. Ya saya mau berkata kalau enggak gua mogok ini. Dan di zaman itu masih boleh les sama gurunya. Dan saya les sama guru saya. Mungkin karena itulah tidak mogok, saudara. Betul. Lalu kemudian berjuang, lulus SD. Akhirnya cari SMP yang paling bagus. Karena sekolah terang bangsa belum ada pada waktu itu. Saya beritahu saudara ya, jujur nih, kalau Anda punya anak pinter itu Anda mesti bersyukur. Nah, kalau kurang pinter Pak, mungkin memang akan jadi bilioner itu nanti kelak. Kelas 2 SMP itu saya hampir mogok, saudara. Sebab merah saya 7. Yang satu 7 aib. Yang satu merahnya 7. Kemuliaan yang sempurna. Coba pikir. Dan saya mesti berjuang. SMP Pi masuk SMA. Sama. Struggle-nya sama. Saya ketika ini Nabi Tuhan ngomong begini, kamu itu kalau diberi satu hin, kasih satu isyarat saja, kamu bisa buat jadi gede pengertiannya. Karena 3,5 jam itu bukan karena saya mendengar 1, 2, 3, 4. Tiap bagian dibahas, baru dia ngomong satu ayat, saya samber tak kasih 5 ayat, bem. Dari mana? Jangan berkata ini orang jenius, tanya orang tua saya. Papi saya masih hidup sampai sekarang. Papi saya itu orangnya halus, tapi kalau sudah ngajari saya, saudara, lupa dia orang Solo. Ada istilah-istilah mengerikan yang tidak mungkin saya sebut di sini. Sampai kesel. Jadi seharusnya saya juga sabar ya sama anak-anak yang seperti itu, saudara. Tapi mungkin karena itulah ayah saya panjang umur sampai sekarang. 80 tahun lebih masih segar bugar karena terdidik saraf dan ototnya. Ngurusi anak laki cuma 1. Gobloknya luar biasa. Tadi pagi saya sempat telepon sama beliau. Kamu 7 aib. SMP kelas 2 itu merahku 7. Dia bilang gak mungkin. Masa aku berdusta? Serius. Saudara, kalau Anda perhatikan ini sebetulnya itu masalahnya. Nah, dari mana Pak kita mengerti bahwa Ishak itu gak mudeng? Sebetulnya gini nih, Abraham kan ngalami kemuliaan di Beersheba. Ada sumpah yang dia ucapkan kepada raja, level raja-raja di situ.
ada Beersheba, ada sumur sumpah. Tuhan mau berkata, nak, aku mau bawa kamu ke situ tuh. Dan kita sudah baca toh, ujungnya Abimelek dan Pikol datengin juga Ishak. Perjalanan untuk Tuhan membawa si anak ini ke tempat di mana bapaknya pernah mengalami kemuliaan dan pengakuan secara dunia. Itu yang saya berkata, ini sebuah perjalanan untuk mendapatkan warisan Tuhan yang luar biasa. Dan Ishak gak mudeng, dia gak tahu. Terusin saudara. Kita lompat ke Kejadian 26 ayat yang ke-8. Kejadian 26 ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan begini, now it came to pass when he had been there a long time. Ketika Ishak itu ada di sana selama jangka waktu yang panjang. Tanda dia tidak mengerti isyarat Tuhan bahwa Gerar itu hanya sementara. Aku mau bawa kamu ke tempat di mana sumpah itu terjadi. Tapi lihat, Ishak tidak berbuat apa-apa seperti yang kita pelajari Senin. Dan dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Saudara, untuk orang bisa ngerti isyarat Tuhan, itu yang seringkali susah. Saya pernah cerita berkali-kali. Di awal ketika Mahanaim lagi mau beli tanah, kami lagi mau bangun Holy, semua sedang merintis. Saya hanya punya uang, gereja hanya punya uang 400 juta. Sedangkan untuk membangun mancang tiang pancang aja memang akhirnya saya diberitahu itu 2 miliar. Dari mana uang 400 juta dimulai nggak bisa. Saya diminta mendoakan tanah mereka. Ketika saya jalan itu saya diberitahu, Pak, kita ini kurang Pak. Saya bilang sama, kurang. Uang Anda kurang, uang saya kurang. Sebetulnya saya sudah diberi isyarat saudara, tapi nggak nangkep. Mereka terus saya jalan di tanah itu, diikuti. Pak Steve itu ada di situ, saya masih ingat itu. Termasuk yang teriak-teriak haleluya dia itu, ngejar saya terus. Terus kemudian mereka ngomong begini, kita ini sebetulnya kurangnya 400 juta. Yang gak kerasa itu, saya bilang gini, gua kurang 20 miliar. Tiba-tiba Tuhan ngomongnya begini, kok bisa pas ya? Mereka kurang 400 juta, kamu punya 400 juta. Itu isyarat bukan saudara? Isyarat. Artinya apa? Suruh berapa? Kalau Anda jadi saya dikasih tidak? Itu bukan jawaban saudara. Tambah parah, sudah ngerti isyaratnya, tidak dikerjakan. Tambah parah itu. Saya langsung ngerti kok, itu isyarat Tuhan. Saya nggak akan pernah bisa lupakan peristiwa itu. Peristiwa kedua itu, soto semangkok semeliat itu. Ingat saya itu. Pak, Bapak kepahitan? Enggak, kemanisan saya. Saudara, Ishak itu nggak bisa paham. Dia nggak ngerti. Tuhan bilang, nanti ya akan aku berikan berkat luar biasa. Aku sudah sumpah nih. Gak ngerti. Dan dia lama tinggal di situ. Teruskan lagi. Sekarang kita lihat pasal 26, lompat ke ayat 23. Sudah kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, tapi untuk menghemat waktu. Dari situ, dari mana itu? Rehobot. Dia pindah dari Gerar, saudara dengerin ya, nama Gerar itu artinya diseret dengan kasar. Kerasan tuh di situ, kerasan aneh ya. Di tempat diseret itu kerasan.
Disuruh pindah, diusir oleh Abimelekh, pindahnya kemana? Lembah Gerar. Tarik lembah malah, lebih dalam terperosoknya. Terus dia gali sumur, dirampas ribut, dia beri nama Esek. Gali lagi sumur, pindah lagi, ribut lagi, dia kasih nama Sitna. Pergi lagi, pindah lagi, gali lagi, nggak diganggu. Dia berkata, Tuhan memberikan kelonggaran, kasih nama Rehobot. Dari situ ayatnya, dia pindah ke Beersheba. Akhirnya dia nyampe. Dan ini ayat ajaib sekali. Kalimat berikutnya. Lalu pada malam itu, malam setelah dia sampai di Beersheba, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di tempat di mana Tuhan memang berkata, situ nak tempatnya, Anda akan dijumpai oleh Tuhan. Amin, saudara. Anda akan dijumpai oleh Tuhan. Kira-kira 2 minggu lagi kita akan berangkat ke Israel. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib. Bahkan ada hamba Tuhan berkata, Pak, akan cukup banyak orang nanti akan dijumpai oleh Tuhan. Tuhan beri kita tempat-tempat, kita doakan, dia jelaskan satu persatu. Saya berdoa, kalau Anda tidak ikut pun, sembahyang dengan kami hari-hari itu. Dan semua permohonan, kerinduan hati Anda yang sudah Anda kirim, saya akan naikkan di hadapan Tuhan. Nanti kalau selesai acara, masih ada di antara saudara yang ingin tulis sesuatu, buat kami naikkan di hadapan Tuhan pada waktu di Israel, tolong sertakan bersama dengan persembahan saudara. Saya mau bawa itu ke Israel. Teruskan lagi. Akulah Allah-Allahmu, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Perhatikan. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Abimelekh dengan Abraham mendatangi dengan Pikol, dengan Ishak dia tambah satu orang lagi namanya Ahuzat yang adalah sahabatnya. Teruskan lagi. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia, oath, sumpah, antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Artinya dulu tidak kelihatan. Sebuah titik orang sadar, ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan dia berkata, bukankah kamu sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Saudara sekalian, yang pertama kita belajar saat kita tiba di tempat yang Tuhan inginkan, Tuhan akan menampakkan diri kepada kita dan menampakkan dan memberikan berkat-Nya. Yang kedua menarik sekali bahwa bukan hanya Pikol, kata Pikol artinya strong, kuat. Dia bawa namanya Ahuzat. Nama Ahuzat artinya possession. Anda punya kepemilikan, you have something, Anda memiliki sesuatu dalam hidupmu. Saya percaya bicara soal pengurapan dan kelimpahan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Tapi yang menarik saudara sekalian, sebetulnya dari seluruh rangkaian cerita ini, mengapa Tuhan mau Ishak sampai ke Beersheba? Sebab itulah sebetulnya warisan akan diberi. Saudara, saya ini belajar, kemarin Bu Iin sudah banyak cerita, kita ini sebetulnya nikmati banyak, sebagian karena warisan. Sebagian betul-betul karena Tuhan itu menganugerahkan, karena warisan.
Saya orang yang banyak menikmati ketemu dengan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan ajaib pada zamannya. Secara pribadi loh, ketemu begini. Saya pernah didoakan Kenneth Hagin, almarhum. Kalau Anda tahu dia ngajar iman. Itu orang luar biasa. Saya pernah ikut seminar dia, KKR dia seminggu, pagi sore. Yang dibaca cuma 1 ayat. Tidak lebih. Dia ngajar bagus. Saya pernah didoakan, Kenneth Hagin Saya pernah ketemu Dr. Joe. Dia pernah doain saya khusus. Karena saya ketemu dengan dia itu di kantornya, saudara. Yang lain dia nggak mau, dia lagi sakit waktu itu. Dia cancel yang lain. Dia cuma terima 1 hari itu. Saya diberitahu stafnya, Pastor, hari ini dia cancel yang lain, dia sakit sebetulnya. Tapi ketika dengar ada orang Indonesia, dia tiba-tiba berkata, saya dengan yang Indonesia saja. Padahal yang di cancel itu dari Amerika, dari mana, di cancel semua. Saya kaget sih, saya bilang, wah ini kehormatan, anugerah buat hidup saya. Dan yang lain Anda mengerti. Saudara sekalian, apakah itu gunanya sebuah warisan rohani? Izinkan saya ngomong apa adanya. Bu Ripkah ini bantu saya sejak SMP sampai lulus SMA, terus full time. Tadinya ngelesin piano sampai full time, menikah di tempat kami, punya anak dan sebagainya. Satu hari saya tuh nggak ngeh, saudara. Saya nggak ngeh. Satu hari saya lagi naik mobil dengan suaminya, dan saya lihat suaminya berkata, Pak, kami mau beli tanah itu, Pak. Buat apa? Saya bilang, kami mau bangun rumah, Pak. Tolong didoakan. Ayo, mampir. Terus kami mendoakan tanahnya. Sekarang itu sudah hampir selesai rumahnya. Menurut saya lebih bagus dari rumah saya sedikit, saudara. Masalahnya karena rumah saya mungkin sudah 20 tahun lebih umurnya, ini baru. Dan satu hari saya ngomong dengan mereka nggak ngeh. Saya bilang, kamu punya rumah berapa? 1, Pak. Ngawur. Menurut aku, rumahmu itu 3. Bu Ripkah ini rumahnya 3. Rumah Anda berapa? 3 nih, rumahnya 3 nih. Kok bisa, Pak? Iya. Anda itu cuma, sebenarnya urapan itu punya radiasi. Ngerti, saudara? Hatimu benar, kita gerak sama-sama. Saya juga bukan orang yang suka memperbudak orang. Anda benar aja, sama-sama aja. Itu radiasinya bisa. Karena sebetulnya rumahku juga 3, saudara. 1 saya kasihkan mertua. Keren toh, saudara, kasihkan mertua. 1 buat saya tempati sendiri, 1 Tuhan kasih buat anak saya. Ini 3. Mobil, Pak, nggak usah diomong, nanti ada yang marah. Tapi ini serius, 1 hari. Dan mereka kaget, iya, rumah kita 3 ya. Bayangin rumah 3 aja baru ngeh setelah diberitahu orang lain. Semua bergulir seperti biasa. Rumahnya 3. Hampir dapat dibilang semua staf pastoral saya punya rumah sendiri. Saya berharap sebelum dalam 1-2 bulan ini akan terrealisasi, kita akan bangunkan rumah buat guru-guru kami, 50. Dan guru-guru itu hanya bayar tidak sampai 500.000 per bulan. Tanah HM ukuran 36-60, tanahnya 60, bangunannya 36. Daripada ngekos di tempat orang lain, bisa dapat tanah HM di tengah kota, nempel dengan bandara. Dan bandara kami lagi diperpanjang ininya dan mau lagi dibangun baru. Kalau itu jadi, itu tanah langsung melejit harganya, saudara. Dan mereka hanya bayar nggak sampai 500.000 per bulan. Ayo, siapa tidak percaya yang namanya warisan? Itu terjadi loh.
Jadi ketika saya dengar Pak Gavanzini ini sekarang, dia agak Itali sedikit nih namanya sekarang. Tapi dia bukan tergolong keluarga mafia, dia keluarga baik-baik. Dikasih buku, dikasih ini ya. Kelihatannya sepele ya. Itu warisan. Hari ini hati saya sedang, ya tiap hari sih, tapi saya melihat ada hal yang saya bilang, Tuhan kau itu luar biasa. Lusa, Jumat berarti ya, Pak Kevin sama anak saya Joseph disuruh ke Singapura. Dan dia bilang, aku mau didik kalian, ikut rombongan kelasnya Nabi. Dan John Avanzini itu berkelas sih saudara, ngajak orang itu lain. Dia katanya gini di airport, Joseph, you go with me to Singapura. Aku bayari tiketmu first class. Saya nggak adanya bisnis kelas, saudara. Aku bayari tiketmu, aku yang bayar. Kamu ngikuti nabinya. Aku makan, kamu makan. Aku tidur, lu belajar. Dan terakhir dengan pesan, no monkey business. Anda nggak tahu kan monkey business? Tanya Pak Kevin. No monkey business. Saya kaget tuh. Terus dia kontak saya. Dia bilang, Pastor, aku mau ajak anak. Ini kalau oke, dia janji loh. Kalau ini oke, nanti tahun depan kamu ke Amerika. Ikut saya traveling. Khotbah di gereja-gereja besar. Saya bilang, saya ngomongin anak saya tadi malam, dan tadi pagi saya marahi sedikit. Nggak mudeng-mudeng siswanya. Tapi saya harus paham karena bapaknya dulu juga begitu ternyata, ya kan? Gimana bapaknya kayak begitu kok minta anak jenius itu dari mana? Nanti kalau anugerah turun baru luar biasa. Saya bilang ini orangnya pengen seperti yang kamu inginkan. Tapi persoalannya saudara ya, kenapa orang nggak bisa? Ini saya perhatikan nih, saya hanya menganalisa aja. Orang kalau konseling dengan pendeta, itu minimal 3 macam orang. Terbanyak itu minta didoakan. Oh enggak salah, ya sudah saya doakan. Yang kedua, minta dibenarkan. Dia cerita. Kalau saya bilang, luar biasa, puas. Kalau saya ngomong, apa enggak gini, bantah. Apa enggak begini, bantah. Nah saya itu bukan orang suka bantah-bantahan. Kalau yes, lakukanlah yang kamu rasa dari Tuhan. Selesai kan? Urusanku banyak ya. Begitu membantah diomongin 2-3 kali, sudah, that's it. Go ahead, pergilah. Yang ketiga, baru itu orang sedikit sekali yang pengen dengar dan mau belajar. Tapi warisan itu real, saudara. Saya omong ke anak saya, banyak orang itu mimpi kepengen diajak seperti kamu. Saya ini didatangi sekian banyak pendeta, minta yang sama, Pak, kalau Bapak pergi ajak saya. Saya doakan itu, tapi nggak segampang itu. Saya doain, Tuhannya diem aja. Ya saya diem aja. Tadi pagi saya hubung WhatsApp dengan pendeta Konghi. Saya bilang, Pastor Kong, anakku mau ke sana. Wah, aku sudah tahu. Brother John udah cerita sama aku. Saya lihat ini hari-hari di mana saya merasa Tuhan itu sangat dan sedang ingin mewariskan banyak hal kepada anak-anaknya. Tuhan mau bawa kita sampai di titik yang dia berkata, sampai ke situ nak, nanti kamu akan lihat sesuatu. Ishak sampai ke tempat di mana Abraham ada. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Sebetulnya John bukan yang pertama mengalirkan itu dalam hidup saya. Sejujurnya pertama-tama itu Pak Yusak. Satu hari, saudara, saya diberitahu oleh Pak Samuel Elkana almarhum. Dia berkata gini, Agung, Pak Yusak mau datang. Kamu suruh temuin dia.
Ada pesan Tuhan buat kamu. Wah, dulu kan nggak terlalu dekat, saudara. Dan Pak Yusak itu bukan orang yang datang ke satu kota, ngomong terus pulang, enggak. Ngundang Pak Yusak zaman dulu itu susahnya luar biasa. Dan jawabannya itu cuma fotokopi, dari ketikan di fotokopi. Kalau Anda mengundang ya, ini jawabannya gini, kepada yang terhormat namamu ditulis, yang terhormat diketik. Nah namanya Andi yang nulis. Saya sudah menerima surat undangan Anda, dengan ini saya mengatakan saya bisa, garis miring tidak bisa. Kayak rapot itu loh, lulus tidak lulus. Dicoret satu, ceret, udah. Nggak ada ABC, nggak ada basa-basi. Dan dari 7 surat saya pernah kirim, 6 ditolak. Karena nggak tahu, mungkin dia nggak disuruh Tuhan. Hari itu saya diberitahu dia mau datang khusus ke Semarang, suruh ketemu 2 orang, saya satu dengan teman saya satu. Dan teman saya ini baru meninggal dunia sekian bulan lalu. Saya diundang, harus berdua dengan istri saya. Saya ajak anak saya sekalian, bertiga. Terus duduklah kami di ruang pertemuan Taman Getsemani itu. Dan semalaman saya berdoa minta ampun dosa yang saya sadar dan tidak sadar. Saya bilang ini nabinya dikirim, bahaya ini. Tuhan, aku ini berdosa apa kepadamu? Kalau lupa ampuni pokoknya Tuhan. Saya pemberesan sebelum ditegur. Kan Pak Yusak rada-rada punya kesaktian gitu, saudara. Kalau ngomong itu, kalau lagi santai-santai. Kalau lagi keluar itunya saya tahu matanya berubah. Kayak ada cahayanya. Wah, kalau sudah begitu, gawat, saudara. Terus saya bilang, dia ngomong gini, aku ini ya disuruh Tuhan ke sini bukan karena mauku. Dalam hati saya, pasti sudahlah, ayo cepet ngomong ini apa. Aku ini nggak ada pelayanan loh di Semarang, goro-goro kue. Saya bilang, Tuhan, apa dosaku? Saya bertanya terus. Tapi ini aku mesti nuruti Tuhan, aku ngomong ini terus sore aku langsung pulang ini. Saya sampai gini, nggak mangan soto sih, aku bilang gitu. Ya itu boleh, katanya gitu saudara, Nabi doyan soto. Nah itu boleh. Terus dia ngomong gini, aku ini disuruh Tuhan nyampein pesan Tuhan. Mulai sekarang, kamu harus hidup seperti caraku hidup. Bingung saya. Saya tanya lebih detail, dalam hal apa? Kan cara hidupnya dia banyak. Nah, kalau misalnya suruh ngebor giginya orang kan gak bisa saya. Waktu itu beliau baru selesai jadi dokter gigi, baru awal-awal. Nah, saya tanyakan dalam hal apa? Dia ngomong ini, duit. Saya bilang, lah Pak Yusak caranya duit gimana? Terus saya ngomong gini, aku sudah disuruh Tuhan datang ke 3-4 orang. Semua bilang tidak mau dan tidak sanggup. Jadi kalau kamu nggak sanggup ya nggak apa-apa, orang lain juga nggak sanggup. Dalam batin kok gini ya? Saya bilang, Pak Yusak hidupnya duit gimana? Aku nih kalau terima duit persembahan dari siapapun, belum tentu itu punya saya. Aku hadapkan ke Tuhan. Aku tanya, ini punya siapa Tuhan? Dia berkata, berikan si A, aku berikan si A. Dia berkata, berikan si B, aku berikan si B. Bagi 2 tak bagi 2. Kalau dia ngomong, punyamu, aku kembalikan perpuluhannya, sisanya buat aku nikmati dan buat hidupku. Tuhan ngomong sama aku, mulai sekarang kamu harus hidup seperti caraku hidup. Sanggup tidak? Saya cukup diplomatis. Saya bilang gini, aku mau. Dalam anugerah Tuhan yang menguatkan aku. Kalau enggak, mana Anda kuat? Duit yang Anda pikir itu punya Anda, belum tentu itu. Saudara, itu awal. Dan sekarang belakangan saya baru tahu,
Itu namanya menjadi pengelola. Tapi itu saudara ya, mengikis betul yang namanya mata duitan. Ngikis betul yang namanya mencengkram uang, pegang uang itu. Kikis dipotong. Karena begitu selesai minggu berikutnya, langsung praktek saya. Saya ngomong sama istri saya, praktek lo ya, oke. Tiba-tiba ada orang ngasih saya uang puluhan juta. Istri saya sudah mulai, saya bilang, praktek, ayo tanya Tuhan. Begitu tanya Tuhan, jelas, kasihkan sih. Kita berpandang-pandangan. Praktek, kasihkan. Wah, orangnya nangis. Kamu peka, aku persis butuh uang ini, bla 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 bla. Tuhan itu bukan aku, kalau aku nggak mau. Banyak ya duitnya. Minggu berikutnya kasih lagi, separuhnya. Doa lagi, dia bilang, kasih si A. Atau si B, kasihkan lagi. Nangis lagi di jamaah Tuhan. Wah, ini tepat sekali, angkanya bisa tepat. Kan walaupun hanya sekedar lewat, tapi kan secara rohani kita bersyukur. Ini akurat sekali. Minggu berikutnya, sudah sekian puluh. Minggu berikutnya, 1 juta. Hadapkan Tuhan ini untuk siapa? Saya yakin ini orang lain. Sudah maaf nih ya, nggak selera. Ini sudah sekian puluh. 1, nggak selera. Pasti itu orang lain. Dia bilang, itu buat kamu. Saya jalani itu sudah puluhan tahun loh saudara, sampai dengan hari ini. Tapi sebetulnya itu rahasia membuat kita nikmati blessing Tuhan yang luar biasa. Amen saudara. Warisan. Itu warisan. Dan saya masih ingat sekian bulan setelah itu saya ketemu beliau di Bandung. Saya bilang, Pak Yusak, dulu saya belum manggil Papa. Saya cerita gini. Dan dia berkata begini, Tuhan bilang karena kamu nurut, kamu diberi pundi-pundi besar oleh Tuhan. Dia ngomong gini, aku ini pundi-pundiku cuman kecil, walaupun tidak pernah habis. Tapi Tuhan bilang punyamu, dia pakai istilah seluas samudera. Kamu akan lihat Tuhan memberkati hidupmu. Saya mau berkata buat saudara, selalu Tuhan memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia mau memberi yang paling baik buat anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap terima warisan seperti itu? Jangan lagi keluar kedagingan, jangan jadi penganiaya saudaramu, jangan kamu tidak pernah bisa nangkap isyarat Tuhan, belajar tangkap itu. Tiba-tiba Anda akan melihat sesuatu yang ajaib akan ngalir di hidup kita. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Saudara bantu doa. September ini banyak hal yang ajaib terjadi. Lusa, saya akan ketemu dengan ratusan lagi pendeta di Magelang. Saya lihat anugerah Tuhan ajaib. Tapi bulan ini juga kita akan berangkat ke Israel. Di bulan ini adalah bulan Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Masih di September adalah Yom Kippur. Dan kita akan tutup dengan 1 Oktober di AIS. Saya berdoa tidak ada yang miss dengan acara itu. Kita merayakan Yobel besar Indonesia. Saya mau bocorkan satu hal buat saudara, dengerin baik-baik. Kalau Anda masih ingat bulan lalu, saya mengajar tentang Mordekai, ya kan? Saya mengajar tentang Mordekai. Hari Kamisnya kami kumpul di Bandung buat doa hamba-hamba Tuhan. Pada waktu itu kami ada masa, ada jam di mana setiap hamba Tuhan didoakan sama-sama. Kalau si A didoakan, ya didoakan oleh yang 5. Ada pesan Tuhan apa disampaikan. Dan kami Kamis yang lalu, pada bulan lalu itu kami melakukan itu. Saya minggu itu ngajar Mordekai di gereja.
Di SHRK saya ngajar Mordekai kepada saudara. Hari Kamis kami berdoa sama-sama. Tiba-tiba Ibu Nani dapat penglihatan dan dia bernubuat. Dia dengar suara Tuhan audible. Dan beliau berkata begini kepada saya, Pak, di kita tuh aneh kok saudara. Saya manggil Ibu Nani itu adalah tante saya. Tapi tanteku manggil ponakannya Pak. Sudah gak bisa dirubah dari sejak dulu saudara. Dia mau manggil nama saya terus terang merasa tidak sopan. Dan saya menghargai itu. Tidak keberatan saya dengan itu. Dia ngomong begini, Pak, aku lihat sesuatu yang aneh di hidupmu. Tuhan memberikan kepadamu cincin Mordekai. Wih, kaget. Saya bilang, Tuhan, aku dari minggu SHRK nyambung terus. Lagi ngajar Mordekai. Beliau gak tahu. Hari Kamis, dia bilang, aku lihat penglihatan. Aku dengar suara audible. Tuhan memberikan kepadamu cincin Mordekai. Kalau Anda baca di kitab Esther, Anda tahu itu. Dan kemudian, saya iseng, saya buat riset, saudara. Ternyata, hari di mana saya lahir, tanggal, bulan, dan tahun, itu persis dengan hari raya Purim sebetulnya. Aneh. Jadi kalau hari raya, tanggal saya lahir itu, dihitung secara penanggalan Yahudi, itu hari persis perayaan Purim. Dan Tuhan berkata gini, nak, Mordekai, nak, kamu akan membalikkan keadaan. Yang kedua Tuhan berkata begini, Haman akan habis di zaman. Yang ketiga, akan terjadi pemindahan kekayaan. Semua yang dibanggakan Haman akan jatuh ke tanganmu. Saudara percaya itu kebetulan? Tidak, saudara. Itu bagian dari desain Tuhan. Amen, saudara. Saya percaya setiap orang dilahirkan dengan sebuah tujuan tertentu. Ibu ini tuh, saya bersyukur tuh. Harusnya dia 7 Juni, harusnya tuh dia lahir 6 Juni 66. 666, waduh ngeri. Makanya kayak kemarin itu. Digeser dikit sama Tuhan. Beda sekian jam. Jadi ajaib, 7 Juni itu. Hari di mana Israel ambil alih kota Yerusalem. Nah, geser kurang sehari. 666 itu. Nyaris. Tapi kalau Anda lihat, kerjanya tiap hari perang. Kalau khotbah nggak nyebut kata perang sekali aja, gatal semua. Harus perang. Panggilannya seperti itu. Apa kebetulan? Tidak. Amen, saudara. Semua by design. Tuhan merencanakan segala sesuatunya. 1 Oktober, jangan miss 1 Oktober. Kita mulai jam 4 sore. Saya percaya itu hari pembalikan keadaan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Siapa bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Saudara, malam ini kita mau bawa persembahan lagi. Saudara mau terima warisan? Ikuti loh yang Tuhan ajari ke saya. Tanya Tuhan. Nurut. Anda lihat luar biasa. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Beauty. It's all in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Joy and gladness, forgiveness too. Life everlasting and free. All that I long for and all that I need is all in
Saudara, sebelum kita lanjutkan, dengerin baik-baik. Saya diingatkan Tuhan satu event yang orang tua saya pernah ceritakan. Nenek saya itu adalah orang keraton Solo. Dan satu hari ketika ayah saya masih kecil, keluarga besarnya yang dari masih darah keraton itu, katanya satu hari kumpul sama-sama. Beberapa pria-pria yang sekarang kita mengerti orang-orang berilmu. Lalu ayah saya itu dipanggil, mau disaluri ilmunya. Dan ketika berkali-kali dicoba, nggak bisa, mental. Lalu kemudian salah satu, mungkin masih kakek saya lah, yang mana saya nggak tahu juga. Mereka berkata begini, oh nggak bisa nih, anak ini nggak bisa. Lalu mereka bicara, kenapa nggak bisa? Kenapa mental terus? Lalu orang yang paling dituakan lah berkata begini, aku kalau lihat ya, nanti ada keturunannya akan jadi tokoh besar, tapi bukan agama kita. Dan apa yang dianut nanti lebih besar dari yang kita punya. Kalau saya mikir seperti itu ya, Tuhan itu sudah dari sebelum kita lahir, sudah mengerti dan mempersiapkan semuanya. Saya bilang, Tuhan, seandainya Engkau tidak jagai, mungkin akan ngalir ilmu-ilmu seperti itu di badan saya. Dan itu akan membutuhkan banyak struggle untuk melepaskan. Tapi Tuhan sudah bilang, bahkan lewat orang yang tidak percaya kepada Yesus, seseorang akan lahir dari benihnya. Dan itu bukan dari keyakinan kita, tapi lebih besar dari yang kita punya. Sebab memang kita punya Tuhan yang paling besar. Saya berdoa, ikutlah Tuhan segenap hati. Kerjakan bagian kita. Anda akan lihat anugerahnya luar biasa. Angkat tanganmu, saudara. Hamba berdoa, beri kami kesanggupan jadi pelaku firman ya Tuhan. Malam ini kami mau bawa lagi korban kami. Biar Engkau bicara, Roh Kudus didik kami. Kami bisa membaca isyarat Tuhan. Dan kami tahu berapa yang harus kami bawa kepadamu hari ini. Terus didik kami Tuhan. Sampai kami bisa menjadi pelaku firman dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima penyembahan kami dengan harta ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk. Mari bawa korban kita di hadapan Tuhan. Yang masih butuh amplop boleh angkat tangan supaya kita bisa bagi. Yang di belakang masih ada. Tolong sabar sedikit, angkat tangan sampai teman-teman mendatangi Anda dan memberikan persembahan. Kalau ada jumlah yang Tuhan perintahkan Anda tidak bawa, Anda bisa transfer ke akun yang di layar ini. Dan nanti kita akan hadapkan ke Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, siapa yang tahu bahwa Yesus adalah batu karang kita? Selama ini di perjanjian lama kalau kita melihat, kita ingat akan Musa yang memukul batu karang itu sehingga kemudian mengeluarkan air. Tapi kali yang kedua, sebetulnya Tuhan berkata, jangan kau pukul Musa, katakan saja. Saya percaya bahwa makin hari, kekuatan kita di dalam Tuhan itu akan makin luar biasa dan tidak menggunakan kekuatan daging kita. Tapi kalau Anda membaca di Alkitab, batu karang itu yang Dia berikan buat kita. Satu, Dia mengeluarkan air. Yang kedua, batu karang itu juga mengeluarkan minyak. Yang ketiga, batu karang itu mengeluarkan madu. Dengerin baik-baik. Air memberikan kehidupan. Minyak memberikan energi, kekuatan, cahaya, power. Tapi madu membuat kita menikmati keindahan dan kemanisan Tuhan. Amen, saudara. Kapan-kapan kita akan bahas itu. Ada sangat banyak di Alkitab. Kalau Anda masuk di dalamnya, Anda akan melihat
sesuatu yang sangat ajaib Tuhan berikan buat kita. Ayo angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Shikarapata shikarapakanata shanda. Kinakato shikirikata shanda karama karamata. Kinamata sokorona makalamata ko shikirni. Tuhan, Engkau yang perintahkan, ada saat-saat kami hamba-Mu harus taburkan garam. Maka biar persembahan ini juga jadi sebuah perjanjian garam. Terima dengan iman, ini jadi perjanjian garam yang kekal antara Tuhan dengan umat-Nya. Kami berdiri di atas perjanjian garam. Bukan hidup kami, keturunan kami, anak cucu kami juga diberkati Tuhan. Dan tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan Tuhan yang sempurna. Semua pergumulan kami berkata selesai dalam nama Yesus. Ini masa anugerah Tuhan yang besar. Kami masuki bulan yang istimewa, di mana nama-Mu akan disanjung dan ditinggikan atas hidup anak-anak-Mu. You are blessed. Engkau diberkati dengan semua yang terbaik. Kami terima meterai ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus.